tangannya ibaratnya macan ompong. Ya, nggak ada fungsi saya lihat apa-apa dibandingkan dengan LPSK. Namun saat Pak Jokowi menjabat jadi presiden, gaji mereka naik. Yang ketua menjadi 26,25 juta rupiah, yang wakil jadi 24,06 juta rupiah, dan yang anggota jadi 21,87 juta rupiah per bulan. Buset, jawabannya enak banget itu, tipis banget, mulutnya kayak triplek. Kayak triplek. Kata dia tugas KPAI coba ngawasin bocah. Buset, coba ngawasin bocah gaji segede-gede gaban. Mana yang lebih sulit, menguras Sungai Citarum dengan tutup balsem atau melihat KPAI benar-benar melindungi anak? 20 juta per bulan, gila, 20-an juta anjir. Gue 10 juta aja belum pernah megang, gue ini 20 juta gila sebulan, gila. Coba eta kumalah kira-kirana KPAI para dulur mending ayam mending mending bubarkeun wae kitu da teu ngaruh geuning aja. Selamat malam dunia tipu-tipu, kembali lagi nih bersama Dik-Dik wadidaw awe-awe. Sebelumnya Dik-Dik mau mengucapkan terima kasih kepada kalian dulur-dulurku ya. Hatur nuhun pisan yang sudah mensupport dan mendukung channel Dik-Dik. Terima kasih banyak, semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Nah, ini ada video dari KPAI yang mungkin kalian udah pada nonton juga ya videonya. Ini ada dari KPAI mengenai anak-anak yang dibawa ke barak militer. Katanya KPAI mau ngerevisi lah programnya Pak Dedi yang anak-anak dibawa ke barak militer. Dan ada tanggapan juga dari Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya KPAI ikut serta gitu menolong anak-anak Indonesia yang terkena pelecehan seksual dan perundungan. Seperti itulah pokoknya. Dan ada tanggapan juga tuh dari para netizen tentang penghasilannya KPAI. Luar biasa pokoknya mah. Dan langsung saja ya kita tonton videonya tanpa basa-basi. Cekibrot. Ya tadi saya mau apa gitu ya, 6,7% dia mengaku saya tidak tahu mau ngapain di sini. Ya, secara aturan regulasi bahwa kami memang mengawasi itu Mas Kevin. Dan dalam konteks pengawasan ini jelas kami selalu mengapresiasi inovasi regulasi ya, program kebijakan maupun bentuk-bentuk partisipasi yang melibatkan anak dalam setiap bentuk pemerintahan yang sedang berinteraksi dan melakukan langkah-langkah untuk anak Indonesia. Nah, dengan kategori itulah kami melihat apakah program ini sesuai dengan regulasi kita atau tidak. Kan tentu ini yang menjadi landasan utama anak yang seperti apa yang hari ini sedang disasar. Itu yang paling saya lihat sebagai implementasi utama pengawasan KPAI. Betul, ketika kami awasi yang disebut terminologi anak nakal itu sebetulnya sudah jauh kita tinggalkan sejak 97. Kita berubah pada anak yang berhadapan dengan hukum, mereka membutuhkan perlakuan khusus, mereka anak-anak yang membutuhkan perlakuan-perlakuan yang istimewa ya kalau kita mengenal secara inklusif. Nah, ini yang kemudian kami beri kesukaan gitu. Dan hasilnya betul kami bertemu dengan 90 anak yang dari angkatan pertama mungkin ya saya menyebutnya. Memang betul kalau ini dari sisi regulasi peraturan gubernurnya untuk anak-anak yang tawuran dan berikutnya anak-anak yang dianggap geng motor dan lain sebagainya, kami menemukan 32% bahwa ini adalah anak-anak yang mereka lainnya kan dari itu semua. Dan menemukan kembali yang kedua adalah bolos sekolah, yang ketiga baru tawuran gitu ya dari 90 anak ini. Kemudian berikutnya ya berikutnya itu barulah tawuran dan geng motor itu dan lain sebagainya. Sehingga peruntukan anak nakal dan kemudian siapa yang dimasuki yang kami kira hari sama-sama kita letakkan bahwa perlindungan anak itu harus dilabeli dengan anak-anak ingin kita didik, ingin kita tumbuh kembangkan karakternya kan pada stigmatisasi. Ini yang paling utama kami sebut sebagai aspek pemenuhan dan perlindungan hak anak. Yang kedua tentu pada aspek pedomannya. Kalau kita sepakat ini disebut anak-anak yang memiliki perilaku khusus sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan kemudian peraturan pemerintah tentang perlindungan khusus anak, maka kita harus menyertakan asesmen awal anak-anak ini memiliki persoalan apa. Ini yang kami lihat dan kami dekati gitu ya. Kami juga secara random ngobrol dan lain sebagainya. Dan ketika dikatakan kami tidak ada keterangan dari secara asesmen psikologis ya, kami juga tidak memiliki referensi apakah dari BK ini sudah dikonsultasikan dengan psikologi. Kami melihat bahwa memang peruntukan kedisiplinan yang dimaksud dengan penyelesaian persoalan yang dianggap nakal tadi ini harus betul-betul memiliki link and match. Sehingga bagi kami adalah bagian dari pengawasan ini monggo menjadi satu masukan, jadi satu alat usulan. Ya, Bu Aya, tapi kalau kita lihat tadi liputan Zilvia, kita lihat ibunya tuh happy bahkan sampai terharu begitu. Lalu kemudian anaknya juga merasa kayaknya tidak terlalu mendapatkan tekanan itu ketika
ketika ada di barak militer itu? Apakah ketika melihat-lihat itu tetap harus dievaluasi program ini? Secara objektif ini masuk ke asesmen kami bahwa 100% orang tua memang mengizinkan. Dan yang kedua, anak-anak ini ya tadi, saya mau apa gitu ya, 6,7% dia mengaku saya tidak tahu mau ngapain di sini. Nah, itu tadi tanggapan dari KPAI yang akan merevisi lagi nih programnya Pak Dedi yang anak-anak dibawa ke barak militer. Dan langsung aja nih ditanggapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya KPAI ini terjun langsung ya. Soalnya banyak kasus-kasus di Indonesia anak-anak tentang pelecehan seksual. Bukan cuma mengawasi saja kerjaannya ya. Ini langsung dibantah oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kita tonton nih tayangan videonya. Saya melihat kalau dari kewenangannya ibaratnya macan ompong. Ya. Nggak ada fungsi saya lihat apa-apa. Dibandingkan dengan LPSK. LPSK ini kemarin ada kejadian seorang guru memperkosa muridnya dan menggauli anaknya di Brandan. Ini LPSK menangani secara khusus. Harusnya ini adalah tugas KPAI sebenarnya. Mereka diberi hak prosedural. Mereka diberi bantuan rehabilitasi, psikologi, dan fasilitas restitusi. Diberikan kompensasi uang malah kepada anak korban tersebut. Padahal itu adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Kalau kita lihat di sini, menyangkut KPAI ini kepanjangannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tetapi kenapa lebih menyentuh lagi LPSK memberikan kontribusi kepada anak tersebut? Ini menjadi pertanyaan juga nih. Apa tugas-tugas KPAI juga? Saya juga di daerah tidak ada menyentuh dengan masyarakat yang menjadi korban khusus untuk anak-anak. Makanya kalau bisa ini Bu, kita revisi lah ini undang-undangnya. Agar KPAI ini lebih dominan daripada LPSK yang memberi santunan kepada korban tersebut daripada KPAI ini. Nggak ada apa-apanya. Nah, itu tanggapan dari anggota DPR ya yang akan merevisi KPAI. Tahayo sia. Aik direvisi siaku anggota DPR. Makanya terjun dong langsung. jangan cuman mengawasi doang. Nih ada netizen yang mensepil penghasilannya gajinya KPAI ya. Kita tonton nih dari para netizen yang mensepil penghasilannya. Aduh kanyawan oge euy. Sebenarnya apa sih tugas dan fungsi KPAI ini dan berapa gaji mereka per bulan? Yuk kita bahas. Oke, jadi buat yang belum tahu, sejarahnya KPAI ini dibentuk oleh Presiden Bu Megawati Soekarno Putri melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini beranggotakan 9 orang yang saat ini diketuai oleh Bu Ai Mariati Solihah. Lalu tugas pokok KPAI ini diantaranya adalah melakukan pengawasan, menerima dan melakukan penelaahan terhadap aduan masyarakat, kemudian melakukan mediasi atas sengketa anak, sampai memberikan masukan dan usulan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia. Yang lengkapnya bisa kalian baca sendiri di sini. Nah, menurut sumber yang kutemukan, gaji para komisioner KPAI ini awalnya hanya belasan juta rupiah saja. Namun saat Pak Jokowi menjabat jadi presiden, gaji mereka naik. Yang ketua menjadi 26,25 juta rupiah, yang wakil jadi 24,06 juta rupiah, dan yang anggota jadi 21,87 juta rupiah per bulan. Nah, itu gaji-gaji anggota-anggota KPAI ya sangat luar biasa, fantastis, geblek gede amat eta, lumayan. Tapi cara kerjanya gimana itu? Nggak seimbang mungkin ya sama gajinya. Dan ini ada tanggapan lagi nih dari para netizen yang mensepil penghasilannya KPAI. Kata gua gak apa. Buset dah. Bapak Aing ngajakin KPAI nyok bareng-bareng ngurusin bocah yang pada apruk-aprukan. Buset, jawabannya enak banget itu, tipis banget, mulutnya kayak triplek. Kayak triplek. Kata dia tugas KPAI bang ngawasin bocah. Buset, bang ngawasin bocah gaji segede-gede gaban. Gaji gede banget bang ngawasin. Mandor emprit lu. Mandor emprit. Elah. Uruk kemarin-kemarin bocah orang tebang diawasin doang, jadi apruk-aprukan kemana tahu. Tuh. Jangankan bocah, entok bandot ke tebang diawasin doang mah apruk-aprukan kemana tahu aja. Bocah mah jangan diawasin doang, dituntun. Tuh. Diajak.
Orang sembuh itu dia. Iyalah. Mana yang lebih sulit? Menguras Sungai Citarum dengan tutup balsem atau melihat KPAI benar-benar melindungi anak? Tapi pernah dengar KPAI kan? Kalau belum, wajar. Tapi jangan kaget kalau kalian tahu berapa mereka digaji. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Barangkali ada di antara kalian yang menyaksikan video ini yang mulai bosan jadi karyawan swasta, tiap hari dikejar target, ditekan atasan tapi gaji pas-pasan. Mungkin sudah saatnya kalian mempertimbangkan profesi baru. Jadi anggota KPAI misalnya. Tenang, nyaman, dan tentu saja terjamin. Siapa tahu kalian dapat rezeki nomplok. Kita bicara soal angka. Kalau kalian duduk sebagai ketua KPAI, kalian akan menerima gaji pokok sebesar Rp26.250.000 per bulan. Kalau jadi wakil ketua, kalian harus puas di angka Rp24.063.000 per bulan. Dan kalau hanya jadi anggota, bukan ketua, bukan wakil, kalian tetap aman karena Rp21.875.000 akan rutin masuk rekening kalian setiap bulan. Itu baru gaji pokok atau hak keuangan bulanannya saja dan belum termasuk tunjangan. Kerjanya hanya 5 hari Sabtu dan Minggu libur. Masih tetap bisa healing dan bersenang-senang setiap akhir pekan. Enak? Enak dong. Kerja cuma 5 hari, gajinya berpuluh-puluh juta, belum tunjangan. Ngenah tuh, tare benghar orangnya. Gua baru dapat info dari FYP TikTok tentang gaji KPAI, katanya 20-an juta lebih. Disuruh Kang Deddy Mulyadi buat ngebantu anak-anak yang bermasalah. Jawabannya enteng banget. Tugas KPAI cuma ngawasin doang. Lah, gue juga bisa tugasnya ngawasin doang. Orang lain juga bisa tugasnya ngawasin doang, gajinya 20-an juta lebih. Kalau kata gue mah ya, mendingan nih 20-an juta lebih dibagi 2. Udah puas lu 20-an juta lebih mah. 10 juta buat lu nggak apa-apa, 10 juta lagi buat ngebantu rakyat. Minimal buat ngebantu pendidikan anak-anak sekolah, pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Sama yang di barak militer juga nggak apa-apa, itu buat dibantu. Nanti kalau keluar mereka bisa dapat ilmu yang lebih tinggi, bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, biar nggak ada tawuran lagi. Sama ngebantu anak-anak tuh yang pintar-pintar, yang mempunyai wawasan tinggi, jadi bisa ngebangun negara biar lebih maju ketimbang buat lu full 20 juta per bulan. Gila, 20-an juta anjir. Gue 10 juta aja belum pernah megang, gue ini 20 juta gila sebulan, gila. Sama bang, gue juga belum pernah megang duit segitu mah. Aduh. KPAI bekina ngeritik karena kebijakan Deddy Mulyadi anu ngasupkeun budak nakal ka barak militer. Pas dibales kritik ku Pak Deddy, sok tangani lain ukur bisa ngeritik. Ngajawabna teh enteng, tugas kami hanya mengawasi anak-anak nakal. Terus ari maraneh digaji teh keur naon? Sabab kamari simkuring menang bocoran gaji ketua KPAI wae 20 genep juta per bulan, belum tunjangan itu ini. Wakil ketuana 24 juta, anggota-anggotana lah kemungkinan di angka 20 juta per bulan eta gaji KPAI. Tapi pas dibalas kritik ku Kang Deddy ukur bisa ngomong tugas kami hanya mengawasi. Lieur ya. Jadi anggaran negara urang loba gaji jelema anu gawena ukur mengawasi ya. Mengawasi mah da rakyat atletik oge model simkuring bisa atau mengawasi hungkul mah. Jeung ngritik mah. Coba eta kumaha kira-kirana KPAI pala dulur mending aya mending eueuh mending bubarkeun wae kitu da teu ngaruh geuning aja. Nah, itu tadi tanggapan dari para netizen dan anggota DPR, dan menjadi satu nih di sini videonya dari mulai anak-anak barak militer, spill gajinya KPAI, dan tanggapan-tanggapan dari netizen untuk KPAI ini. Dik-dik satuin semuanya di sini, dan ternyata dari kesimpulan video ini banyak netizen yang kurang setuju ya. Kalau cuman KPAI kerjanya mengawasi doang, harusnya terjun langsung gitu kan.
Soalnya kan itu gajinya sangat luar biasa, nyampe 20 juta ke atas itu. Aduh, tere beunghar atuh urang. Encan tunjangan, sakitu teh encan tunjangan 20 juta. Kemudian jeung tunjangan meureun eta, aduh aing beunghar. Beli mobil aing jeung imah mau ngontrak deui. Aduh, terus kerjanya cuman ngawasi doang. Aduh, daek kurangnya bisa tuh ngawasi doang mah nya. Dan itu tanggapan dari anggota DPR tuh, katanya mau direvisi tuh tentang anggota-anggota KPAI. Nggak tahu tuh tentang kelanjutannya KPAI entah mau diapain ternyata orangnya. Kita tonton lagi aja nanti videonya ya. Mudah-mudahan ada video terbaru tuh tentang KPAI. Oke, segitu dulu aja mungkin. Hatur nuhun pisan, terima kasih yang udah mensupport mendukung channel Dik. Hatur nuhun pisan ya. Pokoknya mah orang happy we lah di dieu mah nya. Nuhun pisan, sakitu wae nya. Hatur nuhun, sampurasun.